Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan pertama yang kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadis an Abdullah bin Qurti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu fa in salahatu salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iruhu amalihi. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga diterima seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya atau tidak diterima, maka buruk juga atau tidak diterima seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Ketika menjadi khilafah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa yang paling aku pentingkan, barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Faedah. Hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semakna dengan hadis lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut kepada seorang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkannya. Tetapi ketika ia mengabaikan sholatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkan, lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dari kitab Menhatapkan. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut 45. Dan penjelasannya akan disampaikan nanti. Sholat yang tidak sempurna, sujud dan rukuknya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Hadis an Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriqu salatahu qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatuhu qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seorang yang mencuri salatnya. Sahabat radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri salatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Hadis riwayat Darimi, Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faedah. Kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat. Seperti sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu mengatakan bahwa
Baginda Rasulullah SAW pernah memandang ke langit, lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran, dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Rasulullah setelah mendengar hadis itu, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu tersebut kepadanya. Sayyidina Ubaidah radhiyallahu berkata, Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan yang pertama kali aku dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah kehusyuan dalam sholat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jemaah, tapi tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam sholat. Dari kitab Darul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan sholat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satupun sholatnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala dalam sholat dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Fithani radhiyallahu menulis dalam suratnya tentang pentingnya menjaga sholat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya. Hal salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan mengangkatnya dan merenggangkannya ketika ruku. Aturan syariat merapat dan merenggangkan jari dalam sholat bukannya tidak ada manfaatnya, bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan, ini menyebabkan kekhusyuan dalam sholat dan memudahkan mendapatkan ketawajuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab yang dari sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya lebih besar pula. Demikianlah pembahasan taklim. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan bisa menyampaikan ke orang lain, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.